Selamat malam juga Bapak, Ibu, saudara-saudari semua sahabat KKS terkasih. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali bersama kerasuran Kitab Suci Paroki Kelapa Gading. Selama kurang lebih 2 jam ke depan, kita akan bersama-sama memperdalam iman kita dalam acara Sumur Yakub. Pertemuan Sumur Yakub malam ini akan dibawakan oleh sahabat kita, Bapak Santoso Wijaya, dengan mengambil sumber bacaan dari Injil Lukas, bab 18 ayat 9 sampai 14, yang diberi tema Orang yang Dibenarkan Allah. Mari sebelum kita mendengar lebih lanjut pemaparan dari Pak Santoso, kita mohon rahmat dan campur tangan Tuhan agar acara malam ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kita akan terlebih dahulu mengawalinya dengan doa pembukaan yang akan disampaikan oleh Sis Yunita. Dipersilakan Sis Yunita. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Mohon maaf saya tidak buka ini ya karena internetnya jelek. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, sumber kasih, tak henti-hentinya kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini kami kembali berkumpul walau hanya secara virtual. Kami akan bersatu mendengarkan acara malam hari ini yaitu Sumur Yakub. Urapi hamba-Mu, Bapak Santoso Wijaya yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu, agar apa yang beliau sampaikan seturut yang ingin Kau katakan bagi kami. Bapa, kami mohon Engkau yang menguatkan hati kami untuk menerima firman-Mu, dan Engkau meneguhkan hati kami agar dapat merenungkan serta melakukan firman-Mu dalam keseharian hidup kami. Biarlah Roh Kudus juga campur tangan agar pertemuan malam ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua acara ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Sis Yunita atas doanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya akan bacakan sedikit biodata Pak Santoso Wijaya. Pak Santoso sebagai catatan sebagai umat di lingkungan Paulus III. Pak Santoso adalah lulusan KPKS Santo Paulus, Tebet Angkatan ketiga. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Emmaus Yurni periode 2019 sampai 2022. Juga tercatat sebagai Wakil Ketua KKS periode tahun 2022 sampai 2025. Itulah sedikit perkenalan kita dengan Pak Santoso Wijaya. Baiklah, sekarang waktu dan tempat saya berikan kepada Pak Santoso. Dipersilakan Pak Santoso. Ya, baik. Terima kasih Bu Leni. Selamat malam Ibu Bapak sekalian, sahabat KKS Kelapa Gading. Sedikit saya boleh koreksi, tadi Bu Leni sebutkan saya KPKS Angkatan 3. Itu ada kekeliruan. Saya KPKS Angkatan 23.
Oh ya ada Ya, kesalahan. Maaf ya Pak. oke ya nggak Angkatan apa-apa. 23 ya. Ya, Hmm, makasih. Maaf. Ya, Bapak Ibu sekalian, pertemuan Sumur Yakub minggu ini saya mau mengangkat tema orang yang dibenarkan Allah, mengambil bacaan Injil dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Itu adalah bacaan minggu biasa yang ke-30 ya, tahun C. Dari judul tema ini akan timbul pertanyaan, orang yang dibenarkan Allah itu seperti apa sih? Apa dan bagaimana perilaku dan sikap yang harus ditunjukkan sebagai orang yang dibenarkan Allah? Kalau ada orang yang dibenarkan, berarti ada juga orang yang kepadanya Allah kurang berkenan kepada dia. Pertanyaannya, mengapa dan sikap seperti apa yang ditunjukkan orang yang tersebut sehingga Allah kurang berkenan kepada dia? Mari sebelum kita mulai membahasnya, kita dengarkan bersama bacaan Injil Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Izinkan saya share screen di sini. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya, Bapak Ibu, apa yang telah disampaikan oleh orang Farisi tadi, kita akan lihat teks Injil Lukas 18 ayat 9 sampai 14 secara keseluruhan. Ya, terdiri dari 6 ayat. Tadi kita sudah sama-sama dengarkan bacaan Injilnya. Bagaimana? Apa yang disampaikan oleh orang-orang Farisi? Sepertinya orang Farisi ini sedang melakukan pencitraan diri. Seperti apa pencitraan diri? Ya, kadang kita sadar, secara sadar maupun tidak sadar, kita juga sering juga melakukan pencitraan diri ya. Ya. Pertanyaannya, apakah pencitraan diri ini disampaikan secara benar? Ya, tidak semuanya dan tidak sepenuhnya benar. Karena pencitraan diri kadang-kadang dilakukan berangkat dari informasi yang salah. Kita acap kali berpikir yang berlebihan, yang mestinya tidak kita lakukan. Saya mau mengutip sedikit ayat dari Roma 12 ayat 3. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu,
Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikarunikan Allah kepada kamu masing-masing. Bapak Ibu, mari kita coba kupas ayat per ayat dari bacaan Injil Lukas ini. Ya. Kita mulai dari ayat pertama, yaitu ayat 9, ya, Lukas 18 ayat 9. Dan kepada orang-orang dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Mengapa Yesus mengambil perumpamaan ini? Yaitu orang Farisi dan pemungut cukai. Bapak Ibu sekalian, kita tahu kaum Farisi itu digambarkan sebagai pengamat dan penegak hukum Taurat. Dan mereka juga menjadi pengamat pelaksanaan dari hukum Taurat itu sendiri. Orang-orang Farisi ini mempunyai pola berpikir bahwa Allah itu mencintai orang-orang yang taat hukum dan akan menghukum orang yang tidak patuh. Ya. Nah, dari latar belakang ini jelas kaum Farisi itu merasa orang yang paling benar di hadapan Tuhan, merasa telah menguasai dan mengerti betul hukum-hukum Taurat tadi. Pencitraan diri rohani ini dilakukan oleh orang Farisi, di mana dia menganggap dirinya paling benar dan memandang rendah orang-orang lain. Itulah sekilas gambaran orang Farisi tadi. Kita lanjut kepada ayat ke-10-nya. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, yang lain pemungut cukai. Dalam perumpamaan, Yesus sampaikan mau menggambarkan 2 sikap atau perilaku orang-orang dalam hal berelasi dengan Tuhan. Dalam hal ini, bagaimana orang-orang tersebut berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, karena kita berbicara tentang hal berdoa, saya mau sedikit mengulas apa dan bagaimana berdoa itu yang dengan yang sebenarnya gitu. Ya, kita tahu seperti yang telah kita ketahui, Yesus mengajar kepada para muridnya berdoa yang benar, seperti yang kita doakan dalam doa Bapa kami. Ya, kita bisa lihat ada pada Matius 6 ayat 9 sampai 13 atau juga ada di Lukas 11 ayat 1 sampai 4. Doa ini bisa menjadi acuan kita untuk berdoa. Jadi doa yang baik itu seperti apa sih sebenarnya? Ya. Ketika kita berdoa, di sini kita bisa lihat, kalau kita lihat unsur-unsur dari doa Bapa kami tadi, itu ada unsur-unsur seperti pemujaan atau adoration. Ya, bagaimana kita bersikap memuji Allah, ya, memuliakan Allah gitu. Lalu ada unsur pengakuan dosa atau confession, di mana kita mengakui dan menyadari kelemahan kita sebagai orang yang lemah, yang pasti penuh dengan dosa-dosa, dan tiada orang yang luput dari dosa. Ya.
Lalu ada unsur juga perasaan bersyukur atau thanksgiving. Ya. Apa yang kita usahakan, apa yang kita miliki, yang ada pada kita, tidak semata-mata dan bukan semata-mata adalah hasil usaha kita sendiri. Kita tidak bisa mengusahakan apapun, kecuali hanya jika Tuhan berkenan dan Tuhan menganugerahkan kita semua itu. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya kita selalu mengucap syukur dengan apa yang sudah kita rasakan, apa yang sudah kita miliki. Ya. Lalu ada juga unsur permohonan atau supplication. Ya. Tuhan juga mengizinkan kita untuk meminta, memohon apa yang kita inginkan. Tapi dengan catatan, bukan keinginan kita untuk memuaskan hawa nafsu kita, keinginan duniawi kita, keinginan daging kita. Tapi bagaimana keinginan kita itu bisa sesuai dengan kehendak Allah itu sendiri. Ya, bertolak dari ini semua, mari kita kembali kepada bacaan Injil tadi. Ya. Kita masuk pada ayat ke-11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan juga bukan pemungut cukai itu. Apa sih yang mau disampaikan di dalam ayat 11 ini? Apa yang terkandung? Kalau kita lihat kata per kata di dalam ayat 11 ini, dalam doa orang Farisi terungkap mengucap syukur, benar kan? Disampaikan juga dalam doa tadi. Dia bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina. Ini kalau semuanya, kalau kita lihat secara terpisah, sendiri-sendiri, secara parsial, kalau dia adalah bukan orang yang lalim, bukan perampok, bukan pezina, bukankah itu semua adalah baik adanya? Tapi jika kita cermati secara keseluruhan, di mana ungkapan itu diawali dengan suatu kalimat, karena aku tidak sama seperti mereka, seperti semua orang itu. Lalu diakhiri dengan satu kalimat juga, dan bukan juga seperti pemungut cukai itu. Kesannya ucapan syukur tadi itu bukan ucapan syukur yang bagaimana orang Farisi ini sudah menerima berkat dari Allah. Tapi seakan-akan dia mengucap syukur. Tuhan, aku bersyukur karena aku bukan orang yang lalim, bukan perampok, bukan pezina, bukan seperti pemungut cukai itu. Lalu sepertinya mempunyai kesan karena dia melihat orang lain itu rendah. Ya. Orang Farisi ini memandang rendah orang-orang lain. Coba kita amati kalimat yang terakhir tadi di ayat 11. Bukan juga seperti pemungut cukai ini. Kita tahu pemungut cukai ini adalah kaki tangan dari Kekaisaran Romawi yang menjajah Israel, yang mana pemungut cukai ini menyengsarakan rakyat dengan memungut cukai atau pajak dengan sesuka hatinya.
Dan pemungut cukai ini selalu dikisahkan bersama-sama dengan orang berdosa. Nah, sampai di poin ini, tersirat kalau orang Farisi ini telah menghakimi sesamanya, di mana penghakiman adalah otoritas dari Allah itu sendiri. Dan yang lebih fatal lagi, dengan ungkapan, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Jadi orang Farisi ini selalu membandingkan dia dengan orang Farisi, dengan pemungut cukai ini. Kalau kita tahu pemungut cukai itu selalu bersama-sama dengan orang berdosa, dan termasuk dia sendiri, sebenarnya dalam pandangan masyarakat Yahudi, termasuk Farisi ini, termasuk juga orang-orang berdosa. Nah, kalau orang Farisi itu tadi bilang, saya bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ini mau menjelaskan bahwa saya tidak berdosa loh, Tuhan, gitu loh. Ya, secara implisit dia mau mengatakan dirinya kalau ia bukan orang berdosa. Ya. Sampai di sini kalau kita lihat sikap orang Farisi ini tadi sudah mengingkari kodrat dia sebagai manusia. Adakah manusia di atas bumi ini yang luput dari dosa, gitu loh. Kalau dia membanding-bandingkan dia dengan orang Farisi, dengan pemungut cukai. Pemungut cukai di sini bisa diasumsikan sebagai tidak seperti dia tuh. Dia itu orang berdosa, gitu loh. Ya, kira-kira seperti itu. Lalu di ayat 12 kita masuk. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ayat ini terkesan sepertinya ini adalah suatu pencapaian prestasi saya. Pencapaian prestasi orang Farisi tadi. Semuanya sepertinya bisa diusahakan sendiri. Hasil usaha sendiri. Di sini tidak ada sedikit pun melibatkan peran serta Tuhan, peran serta Allah dalam kehidupan dia sendiri. Ya. Dan kita lihat tadi di ayat 11 dan 12 berkaitan dengan ucapan orang Farisi tadi. Saya mengutip satu ayat juga dari Galatia 3 ayat 11. Dikatakan, dan tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi bukan karena telah melaksanakan hukum Taurat dengan baik dan benar, lalu dia menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Lalu di ayat 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Bapak Ibu sekalian, pemungut cukai di sini tampak sangat merindukan untuk dapat berdoa kepada Tuhan. Tetapi karena ia sendiri tahu apa yang dan dia tidak tahu apa yang harus disampaikan, dan dia berdiri berjauhan dan melihat di situ ada orang Farisi bersama-sama dia. Di mana orang Farisi itu
dia ketahui adalah, menurut dia adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang mengerti hukum Taurat, dan orang-orang yang melaksanakan hukum Taurat dengan benar. Dia menyadari dirinya adalah orang yang berdosa, sehingga ia tidak berani untuk mendekat. Ia hanya bisa menepuk-nepuk dadanya, mohon belas kasih dari Tuhan untuk mengampuni dosa-dosanya. Dari perumpamaan dua orang ini tampak jelas di mana orang Farisi tadi itu doanya dengan maksud, ya, seperti seolah-olah mengingatkan Tuhan bahwa seperti tadi, aku 2 kali seminggu berpuasa, selalu mengamalkan persepuluhan dari penghasilannya. Ia bukan perampok, bukan orang lalim, bukan juga pezina. Pada intinya sepertinya mengingatkan Tuhan kalau ia bukan orang-orang berdosa. Kalau ia adalah orang yang baik, yang patuh pada hukum Taurat. Di dalam benaknya, pastilah hidup rohaninya sudah benar di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita lihat kembali lagi pada doa-doanya, terkesan orang yang sombong, orang yang tinggi hati, ya, merasa menjadi orang yang paling baik dan memandang rendah orang lain. Di dalam doanya itu selalu berpusat pada dirinya sendiri. Kita lihat jelas di ayat 11, Aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lain, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku. Di dalam doanya, yang menjadi pusat doanya adalah aku, keakuannya itu sendiri. Di mana Tuhan? Di mana posisi Tuhan di dalam doa dia? Tetapi kalau kita lihat lagi berbeda dengan doa pemungut cukai ini. Kita tahu orang Farisi dan pemungut cukai sama-sama datang ke bait Allah untuk berdoa, memohon sesuatu. Kita melihat dari sudut pandang pemungut cukai, dari langkah pertama dia memutuskan untuk pergi ke bait Allah itu adalah merupakan suatu perjuangan yang sangat berat bagi dia. Ya. Bagaimana kita bisa bayangkan? Ya, jadi ketika sampai ke bait Allah, kesempatan ini pastinya tidak akan disia-siakan. Walaupun di situ pasti pemungut cukai itu mempunyai suatu perasaan yang rendah diri juga, ya, karena di situ ada orang Farisi yang dia tahu juga orang yang patuh dan paham benar dengan hukum Taurat. Di mana orang Farisi tadi juga sudah memandang rendah dia. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak punya ide atau keinginan apa yang mau disampaikan. Dia juga sendiri bingung itu, orang pemungut cukai tadi. Tapi satu hal, dia mengungkapkan perasaan hatinya dengan sejujur-jujurnya, mengungkap isi hatinya bahwa ia adalah orang yang berdosa. Dia memohonnya dengan kerendahan hatinya, mohon belas kasihan Tuhan. Lalu kita masuk pada ayat yang terakhir. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri,
ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Melihat apa yang diperbuat oleh pemungut cukai dengan rendah hati memohon dengan tulus atas belas kasih Tuhan, dan ia memperolehnya. Kalau kita lihat apa yang diucapkan oleh pemungut cukai tadi, Tuhan, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Seruan yang senada dengan ini dapat kita juga jumpai pada Lukas 18 ayat 34 sampai 30 ayat 35 sampai 43, atau ada juga di Matius 20 ayat 29 sampai 34. Ini mengisahkan tentang orang buta. Orang buta yang mendengar kalau di dekatnya ada Yesus yang sedang berjalan mendekati dia. Dia mendengar, lalu apa yang dikatakannya? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya, itu semua kata-kata itu, ucapan-ucapan itu keluar dari hatinya sendiri secara murni, secara jujur. Mohon belas kasihan Allah. Ya. Dari ucapan orang pemungut cukai ini, Yesus memuji si pemungut cukai karena kejujuran rohaninya. Ketimbang Yesus mengutuk perbuatan dari pemungut cukai tadi, justru Yesus sudah mengampuni dosa-dosanya. Ya, sebagai orang yang berdosa berat, Yesus tidak mengutuk dia, gitu loh. Dari sudut pandang Yesus, penyesalan yang jujur berbuah pembenaran. Ya, si pemungut cukai menjadi orang yang dibenarkan Allah karena sikap hatinya yang jujur tadi. Sebaliknya, pembenaran diri yang dilakukan oleh orang Farisi tadi, pembenaran diri yang tidak jujur, itu mendapat ganjaran, hukuman. Oke. Nah, dari perumpamaan tadi, sikap-sikap orang Farisi maupun pemungut cukai, saya mau mengutip satu artikel dari Katekismus Gereja Katolik, yaitu doa adalah pengangkatan jiwa kepada Tuhan atau satu permohonan kepada Tuhan demi hal-hal yang baik. Dari mana kita berbicara kalau kita berdoa? Apakah dari ketinggian kesombongan dan kehendak kita ke bawah, atau dari jurang, dari hati yang rendah dan penuh kesesal? Siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Kerendahan hati adalah dasar doa, karena kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Supaya mendapat anugerah doa, kita harus bersikap rendah hati di hadapan Allah. Di sini juga dikatakan, di hadapan Allah, manusia adalah seorang pengemis. Pengemis belas kasih Allah. Pastinya maksudnya di sini ya. Seperti tadi juga, kita berdoa seperti dari jurang. Itu mungkin kita bisa lihat di Mazmur 130 ayat 1 ya. Nyanyian ziarah, dari jurang dan dari dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Ya. Ini menggambarkan bagaimana orang yang merasa sangat berdosa, yang tidak
berdaya sedikit pun, hanya bisa memohon belas kasih Allah. Ia berdoa seolah-olah seperti orang yang sudah tidak bisa apa-apa lagi, yang jatuh ke dalam jurang yang dalam sekali. Pastinya dia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Yang hanya bisa menyelamatkan adalah pertolongan dari Tuhan itu sendiri. Nah, seperti gambaran tadi, pemungut cukai yang tidak tahu apa yang harus disampaikan di dalam doanya. Ini juga mungkin satu saat pernah juga kita alami gitu loh. Jadi bagaimana kita harus berdoa? Ya, di sini dari Roma 8 ayat 26 dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, Bapak Ibu, sekian kira-kira ulasan dari bacaan Injil Lukas ayat 18 bab 18 ayat 9 sampai 14 yang sudah coba saya kupas ayat demi ayat. Semoga apa yang saya sampaikan ini boleh menginspirasi kita semua bagaimana kita mau merefleksikan siapakah kita sebenarnya. Ya, apakah kita ini gambaran orang Farisi tadi yang selalu mencitrakan diri seolah-olah kita sebagai orang yang paling benar dan orang lain itu adalah orang-orang yang rendah, yang penuh dengan dosa? Ataukah kita bersikap seperti pemungut cukai tadi, yang menyadari akan kelemahan kita dan mohon belas kasih Allah, selalu tergantung pada belas kasih Allah. Sekian, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Waktunya kita coba sharing kalau memang ada pengalaman berkaitan dengan Lukas 18 ayat 9 sampai 14 ini. Di mana Yesus mengambil perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai. Pastinya ada maksud-maksud yang mau Yesus sampaikan kepada kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Leni. Ya, terima kasih Pak Santoso untuk pencerahannya malam ini. Ya. Sungguh luar biasa. Selain menambahkan pengetahuan juga sangat menguatkan hati kami. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin bersharing atau bertanya juga kepada Pak Santoso, tolong dipersilakan buka mic-nya langsung. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bersharing. Ya, kalau ada yang mau bersharing bagaimana? Ya, membaca ayat ini beberapa hari saya renungkan apa yang mau saya sampaikan, saya juga jadi bingung ini. Pemungut cukai dengan Farisi. Saya sempat ingat dengan satu lagu yang sedang viral-viralnya ini. Ojo dibanding-bandingki katanya. Ya bagaimana? Fair nggak sih sebenarnya orang Farisi tadi membanding-bandingkan dirinya dengan orang pemungut cukai tadi gitu loh. Kalau orang Farisi itu bukan seorang perampok, bukan orang yang lalim, bukan orang yang
berzina. Bukankah itu seharusnya sudah selayaknya dan sepantasnya sebagai seorang Farisi yang menguasai, paham betul dengan hukum-hukum Taurat tadi? Apa istimewanya sampai dia mau menyampaikan itu dalam doanya kepada Tuhan? Apakah dia menganggap Tuhan Allah itu buta, nggak bisa lihat, atau bagaimana? Dan cilakanya lagi, saya bukan seperti orang Farisi, bukan seperti pemungut cukai itu, gitu loh. Maksudnya, yang kita tahu kan pemungut cukai itu kan orang yang berdosa. Secara implisit kan dia mau menyatakan diri dia, saya bukan orang berdosa. Oke. Bagaimana? Teman-teman boleh sharing? Mungkin ada pendapat lain? Ya mungkin Pak Bambang atau mungkin Pak Agus. Silakan kalau ada yang bisa melengkapi. Ya Pak Bambang. Pak Bambang, yang biasa nih. Selamat malam. Silakan Pak. Teman-teman semua ya. Saya malam ini nggak melengkapi lah, karena apa yang disampaikan Pak Santoso komplit ya saya pikir ya. Tadi Pak San sudah bilang bahwa orang Farisi ini tidak rendah hati, ya. Dia sepertinya berdoa, tapi ngomong aku sampai 3 kali, gitu ya. Tapi saya lagi pikir saya lebih menyoroti si pemungut cukai ini loh. Pemungut cukai ini dia datang ke bait Allah, motivasinya sih datang ke sana untuk berdoa. Dia berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit dan memukul dirinya, sembari berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dia cuma isi doanya pendek bener. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Rupanya pemungut cukai ini sadar akan dosa-dosanya dan menyesalinya serta merasa tidak pantas menghadap Allah. Dia tidak berani menengadah ke langit tempat Allah berada. Berdiri pun jauh-jauh di belakang. Isi doanya hanya satu, memohon pengampunan dan belas kasih Allah. Dia juga memukul dirinya tanda dia menyesal dan bertobat. Dia sadar bahwa satu-satunya harapan adalah kemurahan hati Allah. Dan itulah sebenarnya isi doa yang benar. Sedangkan kalau kita lihat sebaliknya, ini memang Yesus memberikan kontras selalu ya, kalau perumpamaan selalu dikontraskan gitu. Orang Farisi ini kelihatannya berdoa pada Tuhan, tapi sebenarnya dia sedang bicara pada dirinya sendiri, seperti tadi yang dibilang Pak San ya. Dia merasa paling benar gitu. Dia justru memberitahu Tuhan betapa baiknya dia. Dia bilang, aku berpuasa 2 kali, dia memberikan perpuluhan, dia tidak sama seperti orang lain. Dia bahkan bicara pada dirinya bahwa aku, dia isi doanya ngomong aku sampai 3 kali. Dalam kehidupan keseharian kita pernah lah mendengar gitu ya. Ada orang berkata, buat apa aku ke gereja? Buat apa aku ikut ya KKS? Buat apa aku ikut komunitas? Yang penting aku nggak jahat, aku nggak mencuri, aku nggak merampok, aku dan seterusnya. Nah, Injil hari ini mengajarkan apabila kita seperti ini, bicara seperti ini, maka kita itu tidak ada bedanya dengan orang Farisi yang merasa dirinya lebih tinggi dan lebih suci daripada orang lain. Bahkan merasa bahwa dia layak mendapat tempat di surga. Nah, itu saya pikir refleksi yang saya bisa berikan. Keduanya orang Farisi dan pemungut cukai ini datang dengan tujuannya sama, berdoa, tapi motivasinya berbeda. Jadi saya diingatkan di sini, disentil lah ya sama perikop ini, bahwa doa mesti motivasinya benar seperti si pemungut cukai ini. Kita bukanlah orang benar. Kita
orang berdosa seperti Pak San tadi yang sampaikan. Pak San, jempol, komplit banget ya. Saya merasa terinspirasi dan inilah. Ya, terima Oke, kasih terima kasih ya. Pak Bambang. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang lain. Ya nih mungkin Pak Ronggo nih, Pak Ronggo nih. Pak Ronggo, silakan Pak Ronggo. Ya Pak Ronggo, silakan. Sementara pas dulu saya, karena Pak Santoso dan ditambah Pak Bambang sudah sangat luar biasa. Ya, Terima kasih. baik. Ada yang lain, silakan. Ya Pak Martin kali ya. Pak Martin, silakan. Mungkin mau menambahkan gitu sharingnya. Ya, selamat malam, Pak Santoso, selamat Ya, malam, Pak Martin, Bu silakan. Jenny. Selamat Ya, saya malam. perkenalkan, nama saya Martinus dari wilayah Filipus, lingkungan Filipus 2. Di sini ada Pak Andreas Limas, itu juga satu lingkungan sama saya. Dan saya baru pertama kali ikut di dalam acara Sumur Yakob ini, karena ketua lingkungan yang baru ini meminta saya wakilin, tapi minggu lalu kebetulan saya keluar kota, jadi saya tidak bisa mengikuti di dalam bus. Nah, saya mendengar dari uraian Pak Santoso, walaupun tadi ada sedikit telat, ya 1 menit, 2 menit, karena gangguan internet ini, tapi saya udah ikutin dari awal sampai ayat 9 sampai 14. Ya, tadi sudah dikomentarin, sudah sangat lengkap ya. Pak Bambang juga kasih komentar, iya, wah lengkap sekali. Ya, cuma saya tidak membandingkan atau tidak bisa persis seperti itu, tapi dalam kenyataan sehari-hari kita di praktek atau di dalam hidup bermasyarakat, sering kita juga bertindak mirip-mirip atau menyerupai orang Farisi itu. Kita suka pikir, wah saya kan sudah hidup begini, saya rajin gereja, saya rajin berdoa dan sebagainya. Ya toh, nggak seperti yang sono itu sering. Dan kita terusan, kalau kita begitu dengar begini, langsung, kok aku jadi orang Farisi lagi ya? Tapi waktu kita mau mikirin meninggikan diri, seakan-akan meninggikan diri seperti itu, kita nggak sadar. Tapi begitu kita lewat itu, apalagi kalau menghadapin bacaan seperti ini, kita ingat ya, kok kita jadi orang Farisi. Nah, saya di lingkungan Filipus 2 juga kenal, ada ibu, maaf saya jadi cerita sedikit ya, ada ibu, orangnya rendah hati, dia sudah kehilangan, saya kenal dia dari ibu, bapaknya masih ada, dia hidup sederhana, kemudian dia juga kira-kira mungkin setahun setengah yang lalu kehilangan suami, juga belum lama pernah ditipu, yang kita sering dengar di WA, yang ditipu oleh 2 gadis itu. Dia punya segala macam harta, entah itu peninggalan suaminya atau apa, ditipu habis dengan cara hipnotis. Nah, saya sebenarnya kasihan sama dia juga. Nah, tapi ibu ini ternyata diam-diam itu kerja, justru dia membantu orang-orang yang kurang mampu. Mungkin ada yang tahu, mungkin tidak tahu. Tapi setelah saya makin ada berkenalan sama dia, saya tahu. Malah saya lihatnya kerja membantu, memang dia mungkin dari segi keuangan dia tidak terlalu punya atau tidak bisa, tapi dia bisa menempel ke perusahaan yang lumayan besar dan punya yang namanya ya mungkin pokoknya untuk ada biaya untuk kegiatan sosial itu. Nah, dia bisa membantu sampai ke pelosok-pelosok di contoh di Pulau Flores atau TND sana. Nah, saya juga dikenalkan sama beberapa komunitas, akhirnya kita lihat. Nah, saya pikir ini orang kelihatan orang kecil, orang sederhana, kita tanda kutip nggak punya, tapi ternyata dia kerjanya banyak besar. Dibanding sama dia kok
saya ini, khususnya saya bandingkan diri saya, waduh kalah jauh sama ibu ini. Mungkin kita umur kurang lebih sama lah ya. Nah, terus kemudian sebelum lama lagi saya ada satu komunitas adakan pertemuan di Jakarta. Saya cuma pikir, wah diundang ada pastor 2 jauh dari ND ke sini, biayain bagaimana? Terus ada kita disuruh nginep di hotel, dia biayai semua. Saya ketemu orangnya sederhana, ya toh. Tadinya ketemu cuma di komunitas secara online. Nah, kita tidak tahu, tapi kita pikir di sana butuh. Kita membayangkan kita barang harga kita mungkin 100.000 di Jakarta. Kalau di Flores ND harganya mungkin bisa 300 atau 400.000. Demikian juga kalau mau membangun rumah atau memperbaiki rumah, apalagi membangun kapel atau gereja, wah itu biayanya akan besar 300 atau 400 kali lebih besar. Ternyata Bapak ini dia sering kirim waktu kita istilahnya bedah rumah ya. Nah, di sana kalau dia bedah rumah itu perlu bahan bangunan seng, mesin gergaji, mesin ini, generator dan sebagainya. Di sana dia dari supply dari Surabaya, harganya katakanlah mungkin cuma 2,5 juta sampai di sana bisa 7 juta sampai 9 juta. Tapi Bapak ini bisa mensuplai dan sebagainya. Saya pikir orang ini luar biasa ya. Saya nggak tahu, mungkin kaya, cuma saya dengar sekilas ini orang-orang teknik, dia mungkin punya usaha maju. Orangnya mungkin ya biasa kita membayangkan pengusaha maju kan kayak gimana tampangnya ya. Nah, yang saya bilang kita ada ke pertemuan di Jakarta, beliau juga yang biayai mungkin untuk, saya tidak tahu tiket 2 pastoran dan sebagainya ini, tapi kita juga disiapkan supaya menginap di hotel yang disediakan di daerah Cikarang. Tapi ketemu orangnya simple, sederhana sekali, dan tidak sombong, tidak apa. Nah, saya membandingkan cerita tadi dari ayat yang Bapak baca tentang pemungut cukai dan Farisi, dan tadi yang dari Pak Bambang, wah ini juga termasuk contoh orang yang tidak menonjolkan diri, sederhana tapi bekerja. Ya, kalau saya bukan Tuhan atau apa, tapi kita orang masyarakat menilai dia, orang ini betul bekerja, tidak menonjolkan diri. Nah, ini saya pikir orang ini sudah menjalankan, sama seperti ibu yang satu itu, menjalankan tugas atau seperti yang disebutkan dalam Injil yang tadi kita bahas bersama itu. Itu kira-kira Pak. Jadi banyak hal-hal yang kita sering alamin yang bisa tidak langsung menyinggung atau menyadarkan kita. Saya rasa cukup panjang ini. Terima kasih, hanya itu aja sharing saya. Terima kasih, selamat malam. Ya, Terima kasih Pak atas terima sharingnya kasih segitu banyak. Pak Martin. Iya, Ya, Sama-sama. Pak Martin segitu bagus sharingnya, ya, menguatkan kita. ya itu. Makanya jadi pertanyaan untuk kita semua, apakah perlu kita mencitrakan diri kita gitu loh. Ya, Biarlah orang lain yang menilai kita sendiri. Jangan kita yang menilai diri kita sendiri. Akhirnya nanti kita terjebak dengan pencitraan diri yang bagus-bagus gitu. Mana ada orang mencitrakan dirinya yang buruk. betul Pak. Oke. Pak Andreas, mungkin Pak Andreas, yuk silakan Pak. Mari yang lain Pak. Mungkin Pak Heri nih, Pak Heri. Pak Andreas ini Bu Leni. Oh ya Pak Andreas. Ayo silakan Pak. Selamat malam Pak Santoso. Selamat Ya, malam. Sebenarnya saya pengen nggak ikut ya Zoom malam ini, tapi karena pengennya bersiraturahmi, pengen menjadi pendengar yang baik dan berbagi sesuatu ya, saya hadir. Dan saya lihat penjelasan dari Pak Santoso luar biasa, kan? Dan saya nggak perlu panjang lebar lagi, cuma saya mau merefleksikan ke dalam diri saya. Sebenarnya 6 ayat ini saya bisa merefleksikan diri, ya, merefleksikan ke dalam diri saya. Itu ada 2 tokoh, yaitu
orang Farisi dan pemungut cukai. Kalau saya lihat perjalanan hidup saya, kegiatan saya di mana-mana, termasuk katekis. Jadi katekis udah sampai 15 tahun ya, sekarang di EJ macam-macam. Ya, malam ini saya merasa tertantang bahwa sebenarnya di bacaan ini mau menegur saya. Sebenarnya Andreas, kamu tuh pribadi kamu persis masih seperti orang Farisi. Jauh dari pribadi seorang pemungut cukai. Saya sudah belasan tahun mengumpulkan ijazah ini, kuliah di Driakara, dapat sertifikat katekese banyak, sertifikat di KPKS juga dapat. Akhirnya saya juga merefleksikan bahwa sebenarnya kenapa saya masih belum happy gitu ya hidup saya. Karena saya hanya mengandalkan ijazah-ijazah itu sehingga kognitif saya ya. Kognitif itu pikiran saya yang menguasai saya. Afektif saya itu tidak terasa, perasaan saya. Itu refleksi saya pada malam ini saya ketemu Pak ya penjelasan dan saya berpikir kenapa saya masih terbawa seperti orang Farisi yang merasa sombong, yang merasa tinggi hati, orang lain nggak ada apa-apanya itu ya. Karena saya dari muda suka membaca segala buku saya baca, filsafat, buku-buku terbitan pendeta senior seperti Andar Ismail sampai 33 jilid saya kumpul, saya baca. Tapi saya berpikir saya belum dapat sertifikat dari istri, dari anak saya dan dari semua anggota keluarga saya. Saya dapat sertifikat di luar, itulah saya bangga-banggakan. Sebenarnya saya harus lulus dulu dari keluarga saya. Harus diberikan ijazah dulu sama istri saya, diberikan ijazah anak saya. Nih Pi, kamu udah tamat nih Pi di rumah. Kamu udah sabar orangnya, kamu udah jadi pendengar yang baik, kamu tidak marah-marah lagi, kamu tidak kasar lagi, kamu lulus Pi, kamu boleh keluar ngajar itu. Inilah sebenarnya refleksi kita buat malam ini. Saya dan juga yang lain-lain. Dan pernah juga saya tiba-tiba ditanya oleh seorang teman saya, "Hai Andreas, tolong dong, ini orang yang tanya saya di WA pas masa pandemi ini, sebenarnya dia seorang top di Danamon itu. Ya, bukan orang bodoh ya. Ya. Mungkin pertanyaan sangat sederhana tapi dia berpura-pura. Andreas, tolong jelasin dong perbedaan antara pewarta firman dan pelaku firman." Luar biasa ya. Saya tiba-tiba lagi pandemi ditanya orang, tolong dong jelasin apa bedanya pewarta firman dan pelaku firman. Dan saya nggak tahu apa saya jawab atau tidak, ya. Tapi ini suatu tantangan buat saya dan kita-kita, ya, hanya bukan sekedar sampai kognitif, ya. Saya juga merasa saya mengenal Yesus. Saya sudah banyak mengenal Yesus, tapi jarang mengalami Yesus. Inilah refleksi saya. Saya mengenal Yesus. Saya sudah sampai sepikiran Yesus, tapi masih jauh dari seperasaan dengan Yesus, bahkan jauh dari secitra Yesus. Nah, inilah terima kasih ya, luar biasa. Dan pertanyaan terakhir saya juga ditanya oleh anak murid saya. Pas kita kumpul-kumpul makan dengan katekumen, "Pak Andreas, Bapak kan sebagai katekis. Hal yang paling sulit yang Bapak harus perjuangkan apa?" Seorang anak milenial yang bertanya saya, kesulitan apa Bapak seorang pelaku, baik pelaku firman, bukan pelaku lah ya, masih pewarta, pengajar, hal yang paling sulit yang menjadi tantangan Pak Andreas itu siapa? Saya terkejut saat itu Roh Kudus tuh membimbing saya. Sini saya mau menjelasin. Tidak ada tantangan yang sulit buat saya. Yang paling sulit adalah saya harus sadar saya kadang belum mampu mempertahankan integritas saya. Integritas ini di sini adalah konsisten antara kata dan perbuatan.
Jadi saya bisa bermanis-manis di kelas seperti orang suci, ya, orang yang seperti seorang Farisi ini mengajar hal-hal yang baik. Tapi kadang-kadang konsistensi antara ucapan dan perbuatan saya masih tidak seimbang. Inilah suatu tantangan buat saya malam ini, bagaimana Farisi ini masih menguasai diri saya, masih 59, kira-kira hampir 90%. Masih jauh dari pemungut cukai yang tinggi hati dan meremehkan. Dan saya harus berjuang, dan saya akui ini adalah proyek besar dan seumur hidup bagi saya. Bagaimana saya bisa seperti pemungut cukai yang selalu menyesal, menyadari kekurangan saya, malu kekurangan saya, dan harus mengalami usaha pertobatan seumur hidup saya. Terima kasih Pak Stan. Semoga, dan satu hal lagi, kasih, menurut saya kasih bukanlah teori, bukanlah dogma. Kasih adalah pribadi keseluruhan saya yang memang dari sononya sudah mengasihi. Jadi kasih bukan teori, bukan dogma, tapi secara keseluruhan pribadi saya yang mengasihi. Bantu doa teman-teman, saya juga masih berjuang, ya. Semoga saya tetap rajin, ya, ikut Zoom seperti ini, dan semoga saya bisa bersiraturahmi, menjadi pendengar yang baik, dan menjadi bisa berbagi segala sesuatu untuk kita supaya iman kita berkembang, bertumbuh terus-menerus. Amin. 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 Pak. Terima kasih Pak Andreas. Terima kasih. Terima kasih Pak atas ini sharingnya. Sekarang mungkin siapa ya, Pak Heri ya? Pak Heri. Ya, tadi Andreas juga udah sampaikan ya. Kalau kita juga sebetulnya kita tuh belajar tuh jangan menjadi seorang yang seperti pemungut cukai itu. Coba kita belajar juga dari seperti orang Farisi. Kita tuh mungkin lebih buruk pribadi kita daripada orang Farisi itu. Sudahkah kita seperti satu contoh, dikatakan aku berpuasa dua kali seminggu. Apa yang kita lakukan? Kita berpuasa enggak? Bukan berpuasa harus melakukan hal-hal yang seperti apa yang dikatakan puasa yang sebenarnya. Tetapi coba, puasa itu puasa rohani. Kita melakukan sesuatu yang apa yang dikatakan, aku ini sebetulnya siapa gitu. Jadi kita berpuasa juga untuk berkata-kata, misalnya tidak menjelek-jelekin orang aja. Tidak berpikir yang jahat aja. Itu puasa juga sebetulnya, tapi dalam bentuk lain. Dan juga di dalam kita yang sudah berkomunitas seperti ini dan kita sudah banyak mendengar tentang firman Tuhan, ya apalagi di KKS nih, waduh orangnya canggih-canggih nih, pakar-pakar semua. Coba ya, kita belajarnya dari orang Farisi ini. Untuk menyamakan seperti orang Farisi aja, bisa nggak? Dan setelah kita belajar perlahan-lahan, disitulah kita beralih juga kepada pemungut cukai itu. Pemungut cukai itu hanya merasa dirinya tuh di hadapan Tuhan. Kasih, menurut Bapak Ibu, apa sebenarnya kasih? Iya. Ini kok ada suara. Orang Farisi ini, orang pemungut cukai ini hanya menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa, ya, orang yang nggak layak di hadapan Tuhan. Pak Heri masih kena mute, Pak Heri. Itu tadi udah tadi dengar ya, tapi ya tadi masuk nggak suaranya? Baru saja Pak. Baru ini masuk ya? Ya. Nggak, yang tadi dengar, yang ini barusan tadi ada gitu ya. dari kelas kali. Oh, iya.
Oke, saya ulangi ya sedikit ya. Ya, yang tadi kan saya katakan bahwa kita juga mungkin kita lebih buruk sifat kita daripada orang-orang Farisi itu ya. Kita orang Farisi itu masih berpuasa ya, 1 minggu 2 kali dikatakan. Coba kita introspeksi, apakah kita berpuasa dalam hal ini bukan puasa yang seperti menunda makan atau apa, tapi puasa yang secara rohani. Misalnya kita nggak menjelek-jelekan orang, kita lurus gitu. Apa yang pernah kita katakan, apa yang kita telah ucapkan di dalam pengajaran atau menjadi pewarta iman, itu sampai nggak juga ke dalam diri kita. Sehingga tadi juga saya mendengar bahwa di dalam keluarga itu yang paling penting. Kalau dulu mungkin kita pernah berteriak-teriak dalam rumah tangga, ya, sering marah dan sebagainya. Coba ini, kita menjadi hal itu berpuasa. Ya, bukan hanya seminggu 2 kali, tetapi juga menjadi satu kehidupan kita, sepanjang kehidupan kita. Dan apa yang dilakukan juga oleh orang-orang yang pemungut cukai, dia merasakan kalau dia itu memang sebetulnya yang merasa dirinya memang berdosa dan tidak layak, maka dia nggak berani mendekat. Dan dia dari jauh mengatakan, Tuhan, kasihanlah kami. Ini juga menjadi satu contoh bagi kita. Itulah menjadi doa yang benar. Kita selalu diajarkan juga kan, ketika kita misa atau kita mengadakan ibadat, tentu itu kan ada satu doa yang menyadarkan kita bahwa kita adalah orang yang berdosa. Seperti saya mengaku, itu kadang-kadang juga kita mengatakannya hanya di bibir saja. Tapi kalau kita renungkan perkataan yang kita ucapkan, bahwa kita telah berdosa dengan pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian, itu berapa kali satu hari kita melakukan kesalahan-kesalahan yang kita telah perbuat. Ya, kita lalai kadang-kadang. Berdoa kita lalai. Ya, berdoa, hal yang kita harus berdoa, kita nggak berdoa. Misalnya kita juga berpikiran yang tidak layak juga, itu pun sudah dosa. Hal-hal kecil itu yang harusnya kita sadari terus, bahwa kita menjadi orang Katolik itu menjadi orang yang seperti orang Farisi itu. Tuhan, aku ini tidak layak. Ya, aku ini rapuh, aku ini ya lemah, tapi dengan kuasanya Tuhan, dengan satu kemurahan Tuhan, kita selalu dilayakan dan kita selalu apa yang tadi saya juga pernah berkata, ya tadi dalam renungan Koronkas ya Bapak, karena Tuhan tuh lebih cinta dulu kepada kita, ya cintanya Tuhan tuh begitu besar kepada kita. Kita hanya mau membalas cintanya Tuhan yang diberikan kepada kita itu hanya sebagian kecil, hanya kecil sekali cintanya. Makanya kita tuh nggak menjadi hamba, tetapi karena Tuhan mencintai kita, kita membalas cintanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya kita menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang dekat dengan Tuhan. Ya, semoga kita juga menyadari dalam hal ini, belajar juga dari orang Farisi, dan belajar juga dari para pemungut cukai yang merendahkan diri. Terima kasih Pak Santoso. Terima kasih Pak Heri. Ya. Terima kasih. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau bersharing. Bro Paulus ya. Silakan Pak Paulus, Pak. Ayo Pak Paulus. Yang biasa banyak sharingnya nih. Boleh ini bisa aja. Iya. Ini kali nggak ada suara. Ayo sharing. Dari yang sudah diungkapkan
Pak Santoso udah lumayan komplit. Saya senang tadi pada closing statement-nya yang mengingatkan bahwa intinya dari Lukas itu selalu Lukas menulis menceritakan Allah itu Allah yang Maha Rahim. Selalu tema-temanya Lukas mengungkapkan Allah, kerahiman Allah, kebaikan Allah, Allah yang Maha. Sehingga dalam topik perikop ini, kenapa si orang pemungut cukai itu lebih dipuji? Karena pemungut cukai itu mengandalkan kerahiman Allah. Dia menepuk dada adalah suatu tanda pertobatan, penyesalan. Dia mau mengandalkan belas kasih Allah. Dia sadar bahwa dia itu berdosa. Dia mengandalkan kerahiman Allah semata-mata. Sementara tadi juga Pak Bambang udah ngomong, kalau orang Farisinya itu justru dia tidak mengandalkan kerahiman Allah dalam hidupnya. Dia mengandalkan dirinya sendiri, bahwa apa yang dia sudah capai, bahwa dia itu masuk dalam pembenaran diri, sehingga itu justru malah kurang bernilai. Kalau sharing tambahan saya gitu aja. Terima kasih Pak Santoso. Terima kasih Bu Leni. Bu Leni masih di mute. Bu Leni masih mute. Speakernya Bu Leni masih di mute. Pak Agus, Iya. tolong dibuka mic-nya, sharing Pak Agus. Mungkin ada pengalaman Pak Agus bisa membagi atas sharingnya Pak Agus. Atau ketua Rosita. Bu Leni, ini kita ada tamu dari Riau nih. Oh, tamu ada dari Riau. Ayo mungkin siapa lagi Bapak Ibu? Mungkin Bu Lingling. Bu Lingling ya? Mana Bu Lingling? Ayo Bu Lingling, tolong sharing. Mungkin bisa membagi. Halo, selamat malam Ibu, Bapak semuanya. Iya, selamat malam. Iya, Malam Bu Lingling. Malam Pak Santoso. Saya orang Bangka juga Pak Santoso. Oh iya. Dari Bangka. Sekampung. Oh, dari Bangka. Sama dong Pak Santoso. Kok tahu saya orang Bangka? Iya. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan bagi saya untuk sharing tentang kitab suci pada hari ini. Memang dalam kehidupan sehari-hari kita, hal untuk membenarkan diri ini, banyak orang berpegang pada kebenaran pada dirinya sendiri, bukan pada orang lain. Jadi yang saya dapat pada hari ini bahwa apa yang menjadi hal untuk membenarkan diri setelah melihat kitab suci ini, bahwa tidak bisa kita mengandalkan apa menjadi kebenaran dalam diri kita. Tetap berpegang pada kebenaran itu pada Allah itu sendiri. Itu saja Pak Santoso, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lingling. Terima kasih Bu Lingling. Ya. Terima kasih Bu Lingling. Mungkin ada lagi Bapak Ibu.
yang siap sharing nih, membagi sedikit pengalaman. Bu Mary ini Bu biasanya Rita ya? ada. Bu Leni. Apa? Bu Mary. Mary, Bu ayo Mary, Mary. Mary G. Mary G, sedikit sharing. Belum dulu, Mary G banyak. Bro Paulus belum, Bu Leni belum. Siapa lagi nih? Maria Ada. Ing ya. Bu Evi apa Pak Maria Setiadi? Ing. Pak Setiadi Bu mungkin ini Eti, yang ada nggak ya Bu Eti ya? Bu Bu Eti, Eti ada, Bu Eti. Bu Eti tolong ayo sharing. Ayo teman-teman. Ya seperti apa yang tadi disampaikan Pak Paulus ya, selalu terpaut dan terkait dengan bagaimana kita selalu mengharapkan kerahiman Allah itu sendiri gitu loh. Ya. Kalau kita lihat juga dari bacaan liturgi pada minggu ke-30 ini, seperti yang ada di bacaan pertama pun juga menggambarkan hal seperti itu ya. Bagaimana Tuhan adalah hakim yang tidak memihak nih. Dia tidak memihak dalam perkara orang miskin, tetapi doa orang yang terjepit didengarkannya. Jeritan yatim piatu tidak diabaikan. Demikian juga jeritan janda yang mencurahkan permohonan. Tuhan berkenan kepada siapa saja yang dengan bulat hati berbakti kepadanya. Itu loh. Tuhan tidak memilih. Tuhan memihak kepada orang yang berbakti kepadanya. Ya kita bisa lihat, bisa bayangkan seperti apa orang Farisi tadi ketika berhadapan dengan Tuhan. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Bu Leni masih di mute. Bu Leni speakernya di mute. Nah. Halo Bu Eti. Mungkin mau sharing Bu Eti. Halo, selamat Sedikit malam. Ya, malam Bu Selamat malam Bu Eti. Eti. Selamat malam. Malam, sorry saya telat ini masuknya. Lain kali, sorry ya. Cuman saya ikut mendengarkan sudah telat ini Pak Sam, jadi sorry banget. Ya, baru ya. nyampe rumah, baru nyampe rumah. Oke. Dulu ya Leni, Makasih. makasih. Makasih Bu Eti. Sorry. Pak Agus Saputra nih, Pak Agus Saputra. Pak Agus. Nah, begitu Bu Eti dong, mau buka Bu Eti mau mic-nya. sharing. Leni, Bu Eti mau sharing tuh. Oh, Bu Eti mau Enggak, sharing. justru pas dulu karena saya baru datang, baru masuk. Oh iya. Ya, sorry ya Ros. Nih ada Lydia Leo apa? Itu Pak Agus sudah buka tuh mic-nya. Itu buka kamera. Ayo Pak Agus sharing. Leni, belum ada yang mau di-sharingin. Mungkin saya hanya menambahkan. Biasa banyak loh. Ya. Ya, silakan Pak Agus. Nah, Ya, silakan. menurut saya perikop ini itu adalah peringatan Yesus melalui dua tipe manusia sebenarnya ya. Dan ini peringatan buat kita sampai hari ini. Walaupun Injil ini ditulis zaman dulu, tapi ini sampai hari ini pun manusia-manusia itu ya tetap terdiri dari dua jenis manusia ini. Nah, sekarang peringatan ini adalah kepada kita semua. Saya hari ini sebenarnya dalam kehidupan saya ini sebagai orang Farisi apa sebagai orang pemungut cukai? Ya, mungkin manusia tuh bisa mengatakan
Kedua-duanya, kalau menurut saya kedua-duanya bisa terjadi. Tergantung kepentingan manusia. Jadi manusia itu punya kepentingan. Ketika dia punya kepentingan yang mana dia bisa seperti Farisi, dan di sisi lain dia juga bisa seperti pemungut cukai. Nah, sebenarnya Injil ini menurut saya lebih kepada peringatan kepada kita supaya kita yang saat ini membaca Injil ini berefleksi. Karena menurut saya ini tidak menyalahkan siapa-siapa ya. Dalam kalau kita bacaan pelan-pelan, Yesus tidak menyalahkan orang Farisi maupun pemungut cukai. Yang Yesus tegaskan adalah kebenaran itu sebenarnya ada di Tuhan ya. Jadi manusia kadang-kadang kan suka membela diri. Contoh orang Farisi membela dia paling benar, dia begini-gini. Sebaliknya orang pemungut cukai menyadari akan kedosaan dia. Tapi mungkin karena situasi pada saat itu, ya dia juga belum tentu bisa terlepas dari pemungut cukai itu, karena kehidupannya itu memang dia harus seperti itu. Nah, jadi menurut saya Injil ini sebagai acuan untuk kita berefleksi dalam hidup kita masing-masing, terutama hidup saya. Saya juga nggak berani mengatakan saya sebagai orang Farisi atau sebagai orang pemungut cukai. Karena manusia itu selalu akan berargumen dan menurut kepentingan dia. Ya, jadi menurut saya Injil yang kita baca malam hari ini lebih kepada peringatan Yesus kepada kita untuk berefleksi dalam hidup kita. Bahwa pada akhirnya kebenaran itu bukan ada di manusia. Tapi kebenaran itu ada di Tuhan. Makanya kan temanya adalah orang yang dibenarkan ya. Nah, jadi memang orang itu kita itu apapun yang kita lakukan, apapun yang saya lakukan, mungkin ada orang yang bisa mengatakan itu benar, dan juga di sisi lain ada juga orang mengatakan itu salah. Maka kita jangan juga takut berbuat sesuatu. Yang penting kita berefleksi bahwa hidup saya harus melakukan sesuatu yang berkenan di hati Tuhan, karena itulah yang akan dibenarkan oleh Tuhan, bukan dibenarkan oleh manusia. Itu saja Leni, saya tambahin doang ya Pak Santoso ya. Ya, makasih Pak Agus. Pak Agus. Ya, Terima kasih. semakin jelas gitu ya pesan-pesan dari perikop ini gitu loh. Pak Santoso itu ada Lydia Leo apa? Lydia ya. Nah, Lydia jelas ya. mungkin kelihatannya Lydia Leo kayaknya ya. Cuma Nah, beberapanya Lydia ya. nggak lengkap tulisnya. Lydia dipersilahkan Lydia. Silakan Sisi Lydia. Mungkin ada mau sharing. Mari Bu Lydia, boleh sharing berbagi dengan kita Bu Lydia. Belum ada tanggapan ya. Nggak ada tanggapan. Atau Krisyanti ya. Ini ada Krisyanti nih. Lewat dulu, Bu. Atau Krisyanti. Ayo, Krisyanti. Ya, Krisyanti. Mungkin berbagi untuk sharing. Lewat dulu, Bu. Saya dengerin dulu. Udah jelas dengerin tadi dulu, Pak Santoso, terus Pak Martin, Pak Paulus, gitu, nambahin gitu. Krisyanti mau lewat mana? Hah? Lewat dulu, lewat mana? Lewat dulu, Pak. Pas dulu, Pak. Bu Leni, pas dulu, Bu Leni. Ya, lain kali ya. Nggak apa-apa, sekali lagi ya, besok-besok. Nah, ini ada Bu Carol nih. Bu Carol. Nah, ini Bu Carol. Mungkin Bu mau sharing. Silakan teman-teman. Belum. Ya, silakan Bu Carol. Belum, Cileni, belum. Oh, belum. Ya. Terima kasih Bu Carol. Nah, sekarang ketua kali. Ketua banyak sharingnya biasanya sih. Ketua lagi bengong. Ayo, ketua biasa banyak sharingnya dah.
Ya, saya sependapat dengan Pak Agus. Kita nggak bisa menghakimi orang. Kadang kita jauh jadi orang Farisi ya Pak Agus ya. Kita sendiri ya. Dan kadang kita juga seperti pemungut cukai itu. Tergantung situasi dan kondisi. Tapi sebenarnya Yesus nggak menyalahkan kedua orang itu. Dia hanya menjadikan perbandingan. Karena kalau semua orang seperti pemungut cukai, dia hanya mengeluh, merasa dia berdosa, ya, terus tidak ada orang yang mengarahkan untuk bagaimana menjalankan perintah Tuhan seperti orang Farisi itu yang menjaga hukum-hukumnya juga repot, ya kan? Kayaknya Tuhan mau kita balance dalam hidup. Kita perlu juga menjaga aturan-aturan gereja yang supaya beriman yang baik dan benar. Tapi kita juga perlu rendah hati. Itu dua pribadi itu mesti ada di dalam diri kita. Menurut saya sih begitu. Ya. Dan kita juga seperti cuma satu kadang kelemahan orang Farisi itu dia menjadi polisi. Ya kan? Jadi dia menyalahkan orang kalau tidak melakukan ini itu gitu. Sekarang di zaman sekarang ini, zaman modern ini, kita perlu seperti menjaga aturan-aturan gereja, lagi kakis ya, ujung tombak ya. Si benar-benar Pak Andreas mengatakan kan, kita harus menjadi contoh buat bukannya menghakimi seperti orang Farisi. Kita jaga, kita punya hukum-hukum gereja, aturan-aturan gereja, dan itu harus dimulai dari diri kita. Harus dimulai dari diri kita dulu. Jangan kita membuat aturan untuk orang lain. Itu yang dilakukan orang Farisi yang dikritik Yesus, melakukan aturan untuk supaya orang melakukan, dia sendiri tidak melakukannya. Itu yang tidak boleh. Mari kita sama-sama merenungkan perikop hari ini, dan kita yang merasa sudah dipilih Tuhan untuk mewartakan firman-Nya dimanapun kita berada, itu kita mesti melakukan pendekatan kepada orang-orang orang yang merasa dia berdosa, dia merasa hidupnya gimana ya, tidak ada hope. Itulah tugas kita. Bukan berarti kita sombong, ya. Wah, dia nggak pernah baca kitab suci. Wah, dia nggak pernah misa. Bukan begitu. Tapi kita pendekatan mengajak mereka dengan contoh-contoh, dengan cara hidup kita yang harus itu menjaga hukum-hukumnya Tuhan, hukum-hukum gereja itu dimulai dari diri kita masing-masing. Menurut saya gitu sih Pak Santoso. Karena selama kita merasa nih dipilih Tuhan nih, kita diproses jatuh bangun. Kenapa? Saya merasa ya, kenapa kita diproses? Supaya kita nggak sombong, ya kan? Di dalam pelayanan kita merasa sukses, terus kita merasa akhirnya nih kita menjadi lebih dari Tuhan itu, menjadi panggungnya kita. Nah, makanya kita diproses untuk rendah hati, untuk sabar. Saya sering merenung, saya menghadapi si A seperti ini, si B seperti itu. Kepala kenceng sih. Kadang-kadang saya suka merenung. Apa ya yang saya cari ya? Kenapa ya saya mesti susah payah melatih kesabaran, dan apa sih yang saya cari dalam hidup ini sudah seumur saya gitu kan. Tapi ternyata sampai kita dijemput Tuhan, kita tuh diproses supaya kita tidak sombong, makanya dikasih masalah. Menurut saya sih begitu. Gitu loh Pak Santoso. Ya. Baik, terima kasih Bu Rosita. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Rosita. Iya, mungkin ada lagi. Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang mau sharing ke Pak Santoso.
mau tanya ke Pak Santoso, mungkin ada lagi Bapak Ibu. Ya, kalau tidak ada, mungkin kita bisa akhiri ya pertemuan kita. Saya mau Jadi, nanya Iya, satu nih, Pak Santoso. Itu pemungut cukai itu yang di Alkitab, yang kitab suci yang kita sering ketemuin ya, itu berarti ada beberapa orang kan ya? Ada Lewi, ada Sakeus. Ini pemungut cukai yang lain lagi ya, no name. Ya kan? betul. Ya kan? Berarti no name ini menjadi inspirasi buat kita bahwa itu bisa menjadi nama kita tuh, ya kan? Betul ya. Kan yang satu kan Lewi, yang satu Sakeus, ini no name yang ini. Jadi kita harus berpikir itu kita tuh, nama kita ada di situ gitu, ya kan? Seperti itu bukan Nah, ada Pak. Ya, mestinya Pak kita Harun bisa ini. begitulah. Ya, kita justru kita diajak untuk berefleksi bagaimana apa yang mau disampaikan kepada kita semua dari perikop ini gitu loh. Ya. Dan saya juga setuju tadi dengan Pak Agus dan Bu Rosita tadi bahwa memang di dalam perikop ini Yesus tidak menyebutkan siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi justru kita diberi akal budi dan kebijaksanaan, kita ambil nilai-nilai yang positif dan jangan ikuti hal-hal yang negatifnya gitu. Ya, kalau dari pihak orang Farisi, mereka yang sudah paham betul dengan hukum-hukum Taurat, mereka melakukan hukum Taurat dengan benar, tapi satu hal harus dilengkapi juga pengetahuan yang sudah, pemahaman yang sudah dikuasai tadi harus disertai juga dengan kerendahan hati. Itu yang paling penting gitu. Oke. Baik, Pak Santoso. Terima kasih Pak Santoso. Ini masih ada Pak Harun nih. Pak Harun mungkin? Pak Harun mungkin? Masih di mute Pak Harun. Kasih sharing mungkin, pertanyaan atau mungkin sharing Saya ke Pak nggak ada Santoso. apa-apa tanggapannya, tapi cuma saya pikir begini, antara orang Farisi yang menjalankan hukum Taurat secara baik dan benar, dan seorang pemungut cukai yang merasa berdosa dan berani bertobat di hadapan Tuhan. Sebetulnya seperti yang Pak Agus bilang dan Ibu Rosita, itu kita sepertinya menggunakan akal budi yang ada di anugerahkan Tuhan kepada kita. Kita secara cerdik dan hikmat kebijaksanaan dipakai untuk bagaimana kita kombinasikan secara baik. Yang seperti tadi Pak Santoso ngomong. Di satu pihak menjalankan hukum dengan baik, tapi di satu pihak juga sikap rendah hatinya tidak ditinggalkan. Ya, itu mungkin suatu jalan yang bagi kita refleksi hidup kita saat ini yang penuh godaan dan penuh ancaman juga. Kiranya dengan cara demikian mungkin bisa membantu kita untuk melewati satu godaan dan satu godaan yang lain. Saya pikir saya cukup sampai di sini karena saya pikir sudah lengkap semua. Semua sharing bagus dan sangat membantu pikiran dan hati kita terbuka jadinya. Terima kasih semua. Ya, Terima makasih kasih Pak Pak Harun. Harun. Terima kasih. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. 1, 2 lagi. Ayo Bapak Ibu. Coba MC yang mau bersharing. MC dong, ini sebagai MC sharing dong. Coba. MC sharing ya. MC sharingnya mungkin agak nyimpang dikit dia, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nah ini terjadi, ini kira-kira setengah bulan yang lalu, ini terjadi ke kakak ipar saya. Saya agak serak ya, sorry ya. Ini ada suatu hari, cici saya WA ke saya. Katanya, Leni,
ini cicong kamu nih mau dibaptis katanya. Karena sakitnya udah cukup lumayan serius gitu loh. Oh, saya bilang kalau dibaptis dia harus ke gereja nggak ya? Saya bilang kalau orang sakit yang seperti ini, yang udah agak lumayan cukup serius, biasanya nggak usah. Biasanya Romo itu akan datang ke rumah untuk membaptis gitu loh. Nah, tapi sekarang saya lihat dulu deh ya keadaan Cicong. Saya panggil Cicong, kakak ipar tuh panggil Cicong. Saya bilang saya lihat Cicong, gimana keadaan penyakit Cicong gitu loh. Nah, saya datengin, saya doain rosario juga. Setelah itu didoain dia tidur. Tidur terus setelah selesai tidur bangun, saya nanya, Cicong, emang Cicong udah mau dibaptis? Terus dibilang, iya, saya mau dibaptis gitu loh. Saya kaget loh. Cihu saya umurnya udah 79. Tapi kalau hitung sio 80. Selama ini dia tuh orang Buddha. Budanya kental. Tapi saya kaget loh. Pada saat itu dia ingin mau jadi anak Tuhan. Dia ingin dibaptis. Saya penasaran. Baru sekali nanya, saya pikir namanya orang sakit takutnya salah jawab gitu loh. Saya ulang lagi. Cicong, emang Cicong benar mau dibaptis? Anak-anak kasih. Iya, katanya mau dibaptis. Pada saat itu jam 11 siang. Nah, saya pikir ya, kayaknya harus hari ini saya mesti cari Romo untuk baptis. Karena besokannya kami akan akan pergi ke Lampung, dan lagi juga ada acara, takutnya nggak keburu. Karena cifu saya udah agak serius sakitnya itu, dia cuci darah udah 1 minggu 2 kali. Udah komplikasi semua. Sepertinya kalau orang bilang tinggal tunggu waktu. Nah, seperti itu kita minta tolong Rosita. Saya juga WA ke Romo. Terus Romo itu sibuk, nggak akan jawabnya juga lama. Setelah itu Rosita juga dapat kabar dari Romo kita, ketua kepala kita, Romo Romanus, katanya dia nggak bisa karena pada hari itu Romo itu baptis anak yang kecil-kecil gitu loh. Harinya dengan hari yang sama jam 4. Nah, sepertinya memang tidak bisa. Nah, puji Tuhan akhirnya gimana dapat Romo Ulun. Romo Wisnu juga belum dijawab. Romo Tunjung juga nggak bisa katanya seperti itu. Memang puji Tuhan akhirnya ada Romo Ulun. Itu pun ada katanya lagi main di Kelapa Gading. Nah, kita minta tolong Romo Ulun. Nah, akhirnya kita baptis. Setelah baptis, peminyakan. Nah, setelah itu peminyakan, saya lihat dia semua ucapin terima kasih kepada saya. Katanya dia tuh si Cihu itu, katanya sekarang dia lebih tenang. Karena emang dia tahu umurnya tuh udah nggak lama lagi. Pasti suatu saat dipanggil karena sakitnya udah serius. Tetapi dia karena dia udah dibaptis, merasa dia tenang hidupnya. Dia merasa tidak takut karena ada Tuhan. Dia merasa seperti itu. Dia merasa ada Tuhan yang lindungi, merasa di samping dia ada Tuhan. Keluarganya pun seperti itu, udah rela karena sudah dibaptis, seperti udah jadi anak Tuhan. Nah, puji syukur, puji Tuhan bahwa Cihu saya bisa sebegitu cepat dapat panggilan pada saat ajalnya sudah sampai ya boleh bilang tinggal tunggu waktu. Seperti itu sharing saya. Yang saya kagungin itu dia tuh merasa kayaknya terlindung. Sekarang dia udah nggak takut lagi. Nggak kayak dulu sebelum dia waktu belum dibaptis. Dia tuh takut, gelisah gitu loh. Sekarang tenang. Dia akan siap kapanpun dipanggil menghadap Tuhan. Seperti itu. Nah, ini sharing saya. Yang ini terjadi belum lama.
Gitu loh. Terima kasih Tuhan atas karunia Tuhan bahwa cifu saya sekarang udah jadi orang Katolik, dan juga mudah-mudahan bisa yang terbaik, Tuhan kasih yang terbaik. Terima kasih Bapak Ibu, ini sharing saya. Ya, Terima kasih. terima kasih Bu Leni. Terima kasih. Pak Terima Santoso, kasih. coba bisa nggak dikaitkan dengan perikop hari ini, kejadiannya cicongnya Leni itu? Nah itu, saya dari tadi mau ngomong, tapi mau sharing, tetapi saya takut nggak sama gitu loh. Saya takut nyimpang. Nanti ada polisi tidur yang ngomelin saya. Ini nggak bener nih Leni, katanya gitu. Nah, setelah ketua ngomong, baru saya berani sharing seperti itu, Bapak Ibu. Kembali lagi kalau saya lihat bagaimana saya coba menyelami perasaan, hati dan pikiran dari pemungut cukai itu ya, yang masuk ke bait Allah, yang mana pada saat yang bersamaan juga ada orang Farisi yang masuk ke bait Allah, yang keduanya seperti tadi kita sudah sharing bersama-sama mempunyai satu tujuan untuk berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan dalam doanya. Kembali lagi, seperti tadi Pak Bambang sudah sampaikan, bagaimana motivasinya ternyata yang berbeda antara orang Farisi dan pemungut cukai tadi gitu loh. Ya. Nah, kalau tadi Oke. ya. Lanjut. Jadi seperti pemungut cukai tadi ada kerendahan hati. Ya, saya juga melihat cicongnya dari Bu Leni juga mempunyai kerendahan hati juga untuk mau menerima begitu loh, mau membuka hati gitu, untuk diselamatkan. Begitu ya? Itulah. Iya. Mungkin dari situ. Itu sedari dibaptis dia merasa tenang loh hidupnya. Dia merasa tenang, berubah, merasa dia udah nggak takut lagi karena sepertinya ada yang lindungin. Seperti itu. Saya anaknya juga bilang papa udah tenang, sepertinya udah siap kalau dipanggil pun dia akan menghadap, maksudnya bukan akhir segalanya. Inilah permulaan hidup kekal kepada Tuhan, dengan Tuhan. Seperti itu. Terima kasih Tuhan atas karunia Tuhan bahwa cihu saya udah hampir 80. Ya, kalau hitung sio 80 bisa sebegitu. Saya juga nggak sangka, mimpi pun saya nggak sangka cicong saya bisa seperti itu, niat masuk Katolik, sungguh-sungguh masuk Katolik. Itu yang saya terima kasih, yang mimpi pun nggak saya nggak saya sangka gitu loh, seperti itu. Gitulah, itu sharing saya sedikit. Terima kasih Bapak Ibu. Sharing saya sedikit. Oke, mungkin ya, Bu. Bapak Ibu. Iya, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang tambahin lagi 1-2. Waktu masih ada sedikit. Rancanganmu bukan rancanganku. Iya, rencanamu bukan rencanaku. Ini kasih yang karunia betul. Tuhan mengasihi cicongmu dan mendampingi dalam hidupnya, makanya dia tenang. Iya, sekali Pak sepertinya dia tenang. Ya. Dia tenang. Kita juga harus siap karena dia udah dipeminyakan, udah rasanya mungkin ada di sampingnya ada Roh Kudus, ada Tuhan yang mendampingi, merasa dia tidak sepi lagi, gitu loh, seperti Ya, itu. Roh Kudus itu adalah penolong, penghibur, Iya. dan pengajar. Jadi Betul. cihu kamu tenang di sampingnya. Iya, amin. Amin. Memang sih sakitnya udah serius. Kalau kita bilang, orang bilang tuh tunggu waktu. Kasihan, udah sampai begitu dia juga udah nyerah. Karena bolak-balik rumah sakit, bolak-balik rumah sakit. Tiap hari hampir. 2 hari sekali cuci darah.
3 hari Lus, sekali ke Bu dokter. Leni, Bu Lucy ini kayaknya belum pernah komentar nih Lucina. Oh, ada Lucy ya. Bu Iya, Lucy, coba mungkin ayo bisa Bu bisa Lucy, satu nambahkan lagi boleh. sharing. Masih ada waktu. Ini Pak Santoso ya, Pak Paulus. Bu Lucy. Pertanyaan Bu Rosita tadi ya, apa kaitannya antara baptisan cicongnya Leni dengan perikop hari ini? Mungkin Bu Rosita bisa dibaca di ayat 14. Ya, ada kaitannya tetap. Di ayat 14 dikatakan, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Ya, jadi tetap ada kaitannya bahwa cicongnya itu mau dengan kerendahan hati mau datang. Iya, Dibaptis. mau kerendah hati. Ya sebenarnya. Mau. Iya, saya juga tahu setiap peristiwa pasti ada kaitannya dengan apa yang walaupun apa yang dikatakan Yesus di kitab suci pasti ada kaitannya dengan kehidupan kita. Lalu saya ngelihat sendiri ya waktu cicongnya Leni dibaptis, lihat wajahnya apa. Saya bisa membayangkan itu ahli itu ya pemungut cukai itu dia juga ada kerinduan loh, cuma dia takut. Nah ini di sini kita bisa melihat kaitannya kita sebagai orang Farisi yang tahu hukum gereja, tahu hukumnya Tuhan, gimana caranya kita bisa membawa orang untuk datang kepada Tuhan. Itulah yang tugas kita. Bukan berarti orang Farisi itu tahu hukum tapi dia tidak mencarikan jalan untuk si pemungut cukai untuk bisa menjadi pengikut Yesus yang semestinya kan. Tapi Leni di sini sudah menjadi orang yang mengerti, yang lebih dulu dibaptis untuk membawa cicongnya kepada Tuhan. Itulah kaitannya di situ. Makanya setiap peristiwa pasti ada kaitannya. Saya membayangkan dia penuh kerinduan si cicong karena dia tahu begitu menderita, dia tahu mungkin sewaktu-waktu dia bisa dipanggil gitu kan. Iya. Nah, membayangkan nggak orang pemungut cukai itu gimana dia caranya ya supaya dia bisa menjadi pengikut Yesus, karena dia juga takut. Orang Farisi itu kayak polisi kan, polisinya Tuhan ya kan, pasti galak gitu dan kebayang nggak pakai seragam galak, terus pasti inilah mengerikan kan, kebayang nggak coba? Iya betul. Ya. Itu udah benar. Setereng dia. Jadi di sini kita introspeksi diri. Janganlah kita sebagai orang Farisi yang maksudnya kalau orang minta tolong, oh tidak bisa. Katolik hukumnya begini-gini, titik, nggak ada koma. Kita mesti ada koma, kita carikan solusi. Itu loh kaitannya seperti itu, gitu loh. Menurut saya, ya kan? Bener. Leni udah bener gitu. Iya, saya juga dibantu sama Rosita. Saya juga terima kasih ke Rosita atas perhatiannya. Sampai dari kita cari romo, dari kita ambil peralatan perlengkapannya di gereja, sampai setelah dibaptis, perminyakan. Aduh, kita merasa gimana ya, rasa tenang gitu loh. Seperti itu. Ada perasaan, aduh gimana, nggak pernah saya bayangkan gitu loh, seperti itu. Dan juga kayak ngimpi ya deh, pokoknya kayak ngimpi aja. Seperti itu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan seperti ini gitu loh. Nah mungkin ada yang mau sharing lagi, mungkin pengalaman yang seperti Leni gitu. Yang seperti cicong Leni ada enggak? Ayo Bapak Ibu. Ya, kayaknya waktu udah menunjukkan pukul 9 lewat ya. Baik. Ya. Baik, karena waktu sudah larut malam, kita juga akan segera akhiri pertemuan Sumur Yakub malam ini. Kita akan berjumpa lagi Rabu depan 26 Oktober dalam acara bekal yang akan disampaikan oleh Romo Petrus Tunjung Kusuma PR. Kita akan tutup dengan doa yang akan dipersembahkan oleh Pak Harun. Dipersilakan Pak Harun.
doa penutupnya. Terima kasih. Marilah teman-teman kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur dan terima kasih tak henti-hentinya kami ucapkan kepada Bapa di surga. Malam hari ini sungguh bahagia mendengarkan pemaparan tentang bacaan Injil di hari Minggu biasa ke-30 oleh Pak Santoso yang dibawakan secara baik dan mendapat sharing dukungan dari teman-teman semua sehingga mendapat sesuatu yang baik berbuah yang bisa kita bawa pulang. Kiranya Tuhan juga memberi kami pelajaran agar senantiasa rendah hati dan tulus di hadapan Tuhan dan tidak sombong seperti orang Farisi yang membenarkan diri sendiri dan memegahkan diri sendiri di hadapan Tuhan. Kiranya apa yang telah kami dapat, apa yang telah kami resapi dan refleksikan dalam hidup ini menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan yang Maha Baik, kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin sakit, yang mungkin berhalangan, sehingga malam hari ini tidak bisa hadir. Semoga minggu depan masih bisa hadir untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Sebentar lagi kita akan mengundurkan diri dari ruang ini dan kembali ke tempat masing-masing untuk beristirahat sehingga besok pagi dalam keadaan segar dan bugar kita melakukan aktivitas baru pada hari yang baru dengan harapan yang baru pula. Semua doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan setulus dan sesungguh hati kami. Kami juga mau berendah hati dan percaya penuh terhadap sabda-Mu yang hidup. Karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. semuanya. Terima kasih Pak Terima Harun atas kasih, doanya. Bu Leni.